Shalom. Puji nama Tuhan saudaraku. Apapun yang saat ini saudara dan saya alami, percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah selalu yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya, kita boleh bersyukur di tengah situasi saat ini, apapun yang terjadi, tapi kita masih tetap beribadah. Oleh karena itu, pastikan ibadah saat ini saudara boleh menerima lawatan Tuhan, boleh mengalami Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya, mari kita satukan hati kita tunduk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keberadaan kami Bapa. Apapun yang boleh terjadi, kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat saat-saat ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul dengan keluarga kami Tuhan. Kami masih boleh berada dalam rumah Tuhan atau di tempat pekerjaan dimanapun Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siapkan hati kami memuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Didengar telinga
biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa bangsa ini Tuhan, ada dalam pikiran Tuhan. Bahwa bangsa ini ada dalam rencana Tuhan. Kau mau melakukan sesuatu bagi bangsa ini, kami percaya Yesus. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh
Bapa Surgawi, kami mensyukuri rahmat dan anugerah-Mu yang dahsyat atas bangsa-bangsa, dan secara khusus bagi bangsa Indonesia. Dengan sehati kami berdoa, Tuhan melingkupi bangsa ini dengan kemurahan-Mu. Tuhan melimpahkan shalom bagi bangsa ini, sehingga kami boleh melihat pemulihan dan karya dahsyat Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, ketika situasi sedang terjadi yang semakin memburuk, kami tetap mempercayai kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di atas segala-galanya. Anugerah dan rahmat-Mu yang ajaib, Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa terus agar lewat peristiwa apapun, kami boleh melihat ada Tuhan yang bergerak dalam hidup kami. Ada Tuhan yang senantiasa hadir dan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami sekalian. Terima kasih Roh Kudus, sebentar teduhkan jiwa kami, untuk kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa kami, meneguhkan kami, membaharui kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami sekalian. Terima kasih Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami sekalian yang mendengar firman Tuhan, biar pikiran kami bisa mencerna, hati kami terbuka, dan kami siap melangkah bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari hidup kami dari kemenangan kepada kemenangan. Rancangan-Mu yang sempurna digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan suara Roh-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersuka cita sebab ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita harus senantiasa terus mengalami karya dahsyat Tuhan dalam sepanjang hari umur hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan mengikuti kita, ya, sampai kita tiba dalam rumah yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, dalam minggu ini, dalam bulan April adalah bulan kemenangan. Kita memasuki bulan kemenangan, bulan yang penuh dengan pengharapan, bulan kebangkitan. Dan kita percaya kuasa kebangkitan Kristus terus menerus hidup dalam hidup kita. Apapun situasinya, apapun yang terjadi, kita percaya Christ in you is the hope of glory. Kristus dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah ujian kemuridan. Panggilan Kristen adalah menjadi seorang murid. Ya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia ingin agar kita menjadi murid. Ya. Dia memanggil kita menjadi seorang murid, dan Alkitab mencatat dengan jelas, ya. Dan murid adalah seorang yang belajar dari seorang guru. Yesus sendiri adalah rabi, dan pengikut-pengikutnya adalah matetes, murid. Yang berjalan dengan sang guru, belajar dari sang guru, dan kemudian diubahkan menjadi serupa dengan sang guru. Dan salah satu bagian dari ketika kita masih sekolah yang tidak pernah lepas adalah ujian. Ya, saudara, ujian-ujian dalam sekolah itu yang membuat kita naik level, naik tingkat. Ya, dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian mungkin di universitas. Ya, saudara, dan orang yang diuji, hanya orang yang diuji itu akan menjadi orang yang teruji dan akan dapat pujian. Saudara, dan ada pepatah berkata, there is no testimonies without test. Tidak ada testimonies, tidak ada kesaksian-kesaksian tanpa ujian, ya, tanpa tes. Tidak ada kenaikan tingkat tanpa examination, ya, tanpa ujian juga, ya. There is no graduation. Dan juga tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada keberuntungan tanpa penderitaan. Dan ada pepatah juga mengatakan tidak ada bunga mawar yang indah tanpa duri-duri yang menyakitkan. Jadi rupanya ujian itu menyatu dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Tidak semua orang suka dengan ujian, tapi justru ujian itulah yang menghasilkan sesuatu yang indah dalam kehidupan orang percaya. Sesuatu yang murni, sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan orang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada dua macam ujian dalam kehidupan yang ditulis dalam Alkitab, ya. Sebab di dalam kitab surat Yakobus dikatakan Allah tidak pernah mencobai kita
Tapi ada ayatnya, Kejadian 22, Allah mencobai. Nah, dari sini kita belajar bahwa yang pertama ditulis dalam Alkitab itu peiraso, cobaan. Cobaan, godaan, temptation, ya, yang dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Yang membuat orang percaya downgrade, turun level, jatuh dalam dosa, hidup dalam nista, dan dikuasai oleh si jahat. Tapi ada yang juga ada yang dikatakan dokimazo, ya, itu yang disebut ujian iman. Ya. Untuk apa? Untuk upgrade, meningkatkan level dalam kehidupan. Dan orang yang sudah mengalami ujian, dia naik kelas dalam kehidupan. Ya. Tuhan menuliskan, seperti kita lihat ya, ada di dalam dunia bisnis ada yang benda-benda yang disebut waterproof, sudah teruji dengan air. Fireproof, sudah teruji dengan api. Jadi meskipun dimasukkan dalam api, tetap tidak akan terbakar sedemikian rupa. Ya. Dan meskipun dimasukkan dalam air, tetap tidak akan rusak karena air tersebut. Nah saudara, kita juga selewat ujian, Tuhan ingin agar kita menjadi test proof, orang yang sudah melalui masa-masa sulit dalam kehidupan. Dan Alkitab menjamin saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kemampuan kita. Sebab Allah setia, Tuhanlah Bapa kita, Tuhan tahu takaran kita, Tuhan tahu kesanggupan kita. Kita tidak mungkin harus menanggung beban melampaui apa yang bisa kita tanggung dalam kehidupan. Dan pada waktu kita dicobai, diuji oleh Tuhan, iman kita diuji oleh Tuhan, lewat segala pergumulan, tantangan, kesulitan, masalah, saudara yang kasih Tuhan, maka Tuhan yang setia akan memberikan kepada kita solusi dan jalan keluar. Saudara, Yesaya 50 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian, ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Lidah seorang murid, telinga seorang murid. Karena apa? Karena panggilan orang percaya adalah menjadi murid. Nah, panggilan menjadi murid ini ditulis dalam Alkitab luar biasa. Ya. 269 kali ditulis menjadi murid dan menjadi murid. Menjadi orang Kristen ditulis dalam Perjanjian Baru hanya 3 kali. Menjadi orang percaya ditulis hanya 2 kali. Tapi menjadi murid ratusan kali. Itu berarti kualitas orang percaya itu bukan orang yang beragama Kristen, ya, tapi adalah orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Nah saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin terus menguji iman kita, menguji kehidupan kita lewat masalah, tantangan, kesulitan untuk menaikkan level hidup kita. Ya. Bukan untuk menjatuhkan kita, bukan membuat kita down, tapi kita up, ya, terus naik terus, tidak pernah turun. Saudara, dalam Yohanes pasal 6 diceritakan sebuah kisah yang sudah tidak pernah asing lagi. Dari sekolah minggu kita sering mendengar kisah ini, 5 roti dan 2 ikan, mujizat multiplikasi, mujizat pelipat gandaan, dari yang sedikit berlimpah-limpah sedemikian rupa. Saudara, Alkitab mencatat demikian, ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yakni danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah
Artinya untuk orang sebanyak ini. Ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dari pembacaan firman ini kita lihat ada 4 macam tes, 4 macam ujian yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Di tengah masalah yang muncul, orang begitu banyak, berbondong-bondong, dikatakan minimal 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk perempuan yang hadir. Ya, para ahli memperkirakan mungkin bisa sampai 20.000 orang. Ya. Orang begitu banyak berbondong-bondong, tertarik, terpikat oleh mujizat-mujizat Yesus. Dan di tengah-tengah kebutuhan, ya, di tengah-tengah orang banyak itu muncul sebuah kebutuhan, yaitu makanan. Saudara, dan Yesus bertanya kepada muridnya Filipus, dari mana kita memperoleh makanan untuk orang sebanyak ini? Dan di sini ternyata inilah ujian iman. Ujian, sebab dalam ayat 6 katakan Yesus hendak mencobai. Ketika Tuhan bertanya, rupanya Tuhan sudah tahu ya, apa yang akan terjadi karena dia maha tahu, dia maha kuasa. Tapi dia mengetes Filipus. Ya. Dan dikatakan dalam bagian ayat yang lain, uang sebanyak 200 dinar tidak cukup. Ya, tidak cukup. Dan dikatakan waktu itu sudah hampir menjelang malam. Jumlah terlalu banyak, saudara. Jadi tempatnya adalah tempat yang sunyi. Ya. Jadi ketika ada kebutuhan, ada masalah, tantangan, saudara, disitulah peranan iman diperlukan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Hari-hari ini menghadapi masalah corona, ternyata isu yang mengikutinya ialah isu tentang perut yang lapar. Ya. Dari mana bisa dapat makanan kalau semua harus work from home? Kalau semua tidak bisa berusaha lagi, dari mana kebutuhan hidup itu terus ada? Ini tantangan iman, ini adalah ujian iman. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan ingin agar kita tidak membatasi Allah yang tidak terbatas dengan pola pikir kita yang terbatas. Ya. Gak mungkin bisa langsung produksi roti untuk 5.000 orang. Ya mungkin kalau kelasnya Holland Bakery, kelasnya Brigtok, ya bisa dipesan begitu banyak. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi sekali lagi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, amin. Saudara, jangan batasi Allah yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Allah kita Allah yang melampaui segala kemustahilan. Ada 1.001 macam cara Tuhan bisa memberikan solusi dan jawaban dari setiap kebutuhan dan pergumulan hidup manusia. Ketika muridnya diuji, ya, Filipus diuji imannya, sanggupkah dia mempercayai Tuhan? Ya, kebutuhannya kelihatan, orang banyak perlu makan, tempat sunyi, uang dana tidak cukup untuk memberi makan. Saudara yang kasih Tuhan, dan ternyata Allah yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dia hadir di sana. Yesus pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, dia hadir dalam pergumulan hidup yang ada, termasuk dalam pergumulan hidup kita sekalian. Saudara, ketika kita mempertanyakan, bisakah dalam masa-masa sulit ini kebutuhanku tercukupi? Adakah aku bisa mengalami pertolongan Tuhan? Jawabannya ialah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, orang percaya tidak berjalan dengan penglihatan, orang percaya berjalan dengan iman. Dan firman Tuhan juga dengan jelas dengan tandas berkata, jadilah sesuai dengan imanmu.
Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, Tuhan menghargai iman kita. Kalau kita belajar meyakini bahwa Tuhanlah Tuhan yang memeliharakan kita. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Maka aku tidak akan kekurangan. Dan hari-hari ini ketika iman kita dites, diuji, masih adakah iman dalam hidup kita? Lukas pasal 18 ayat 8. Ketika anak manusia itu datang, masih adakah iman di bumi ini? Hari ini Tuhan ingin melihat di tengah-tengah pergumulan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah-tengah permasalahan, ketika kebutuhan hidup menekan, saudara, masih adakah iman? Saudara, dalam Markus pasal 2, ketika seorang lumpuh digotong oleh keempat rekannya, ya, tempat rumah begitu penuh, dan akhirnya mereka naik lewat atas, yang membobol atap, menurunkan rekan mereka yang lumpuh. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus melihat iman mereka. Hari ini Tuhan juga melihat iman saudara. Di tengah masalah, tantangan, kesulitan, pergumulan, Tuhan lihat iman. Apakah imanmu bisa mengatakan, Tuhan lebih besar dari masalahku, Tuhan lebih dahsyat dari segala kekuranganku, dan Allahku sanggup untuk memenuhi segala keperluanku. Saya teringat dengan seorang hamba Tuhan yang dahsyat, Hudson Taylor. Dia adalah seorang pelopor misionaris di China. 6.000 lebih misionaris masuk ke pedalaman Cina tanpa sponsor. Biasanya kalau kita berpikir utusan Injil disponsori, tapi ini faith mission, misi berdasarkan iman. Dan ternyata 6.000 misionaris tersebut mengalami pemeliharaan Tuhan dan mujizat Tuhan yang dahsyat. Sebab statement iman dari Hudson Taylor, bahwa Allah tidak pernah kekurangan dana untuk mensupport, ya, seluruh program-program yang direncanakannya. Tuhan tidak pernah kekurangan daya, dana, atau apapun yang kita butuhkan. Hari ini ketika kita sedang mengalami ujian iman pada masa yang sulit, mari kita memandang kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dari mujizat kepada mujizat, Tuhan sanggup mencukupkan apa yang saudara butuhkan dan perlukan. Saudara, ujian iman yang pertama, ternyata Filipus tidak lulus, saudara. Karena dia lihat nggak ada dana, tempatnya nggak memungkinkan, situasinya sulit, jumlahnya terlalu besar. Hari ini mari arahkan fokus iman kita, ya, hanya kepada Tuhan, bukan berfokus pada masalah yang membuat kita down, yang membuat kita menyerah dan kalah. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan meraih kemenangan dalam kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua adalah ujian kesetiaan. Nah, sekarang giliran Andreas. Di tengah-tengah munculnya masalah, di tengah-tengah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, rupanya ada peluang. Andreas memberi good news, kabar baik. Di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Wow, ada roti, ada ikan. Ada kebutuhan utama yang mereka perlukan. Tapi ternyata jumlahnya sedikit. Ya, dikatakan mana cukup untuk orang sebanyak ini? Mana cukup? Ya, mana bisa untuk memenuhi kebutuhan? Cuma 5 roti dan 2 ikan, bekal seorang anak kecil, mana cukup? Dana terbatas, kemampuan terbatas, mana cukup? Saudara, sekali lagi, inilah ujian kesetiaan. Bukan cuma iman yang diuji pada masa-masa sulit, tapi kesetiaan kita juga diuji. Saudara, apakah kita tetap mempercayai Tuhan yang dahsyat? Alkitab berkata dengan jelas dan kandas bahwa Tuhan ingin agar kita setia dalam perkara yang kecil. Ya, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau kita rindu melihat perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita, mari belajar. Start from small. Ya. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Ada seorang turis, wisatawan, dia datang ke sebuah pusat wisata yang begitu luar biasa, ya, dan dipimpin oleh seorang guide. Dia tanya kepada guide yang memimpin, yang menunjukkan tempat-tempat, menceritakan banyak hal. Dia tanya sama guide-nya, apakah di daerah ini pernah lahir orang yang besar? Dan tiba-tiba guide-nya menjawab apa, saudara? Guide-nya berkata, maaf Pak, di sini tidak pernah ada lahir orang yang langsung besar.
Semua yang dilahirkan di sinilah bayi-bayi. Ya, saudara, jadi guide ini salah tangkap. Ya, itu wisatawan hanya pernah ada orang yang besar, orang yang hebat dilahirkan dari kota ini, tapi rupanya dijawab dengan polos dan jujur, tapi mengandung sebuah kebenaran. Yang dilahirkan di kota ini, di daerah ini hanya bayi-bayi. Semua yang dahsyat, semua yang hebat, semua yang besar berawal dari yang kecil. Ya. Semua kalau mau jadi besar, start dari yang kecil. So, ada banyak orang mau langsung hebat, langsung besar, langsung terkenal. Ternyata tidak. Rumus Tuhan ialah siapa setia dan perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara dahsyat, perkara besar dalam hidupnya. Ya. Seorang sarjana lulus dengan nilai hampir sempurna, tapi sudah 5 tahun nganggur, nggak kerja. Ya. Kemudian ibunya datang kepada saya, Pak, anak nih, coba lihat nilai ujiannya begitu dahsyat, tolong Bapak cariin kerjaan apa saja Pak, apa saja Pak, kerjaan, cuma asal gajinya minimal 5 juta. Jadi carikan kerjaan apa saja, asal gajinya minimal 5 juta. Dia langsung mau kelas manajer, nggak mau start dari awal. Saudara, dan hukum Tuhan ialah mari kita belajar, percaya, ya, setia dari hal-hal yang kecil. Jangan pandang enteng, jangan pandang remeh hal-hal yang sederhana. Cuma 5 roti dan 2 ikan, tapi serahkan dalam tangan Tuhan yang dahsyat. Maka mujizat pelipat gandaan terjadi. Saudara, ketika hal yang kecil, mungkin small thing matters, saudara, hal-hal yang kecil yang kita tidak anggap, tapi ketika itu kita serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Sehingga 5.000 orang lebih makan sampai kenyang dan masih sisa 12 kebakul. Saya teringat kalimat yang diucapkan oleh Mother Teresa. Dan ini juga diucapkan oleh seorang pemimpin besar namanya Billy Graham. Ya. Dan apa yang diucapkan? Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang sukses. Dia memanggil kita untuk setia. Panggilan hidup orang percaya bukanlah menjadi sukses, populer, terkenal, tapi setia dengan cara Tuhan, setia dengan jalan Tuhan. Ya, mungkin jalan Tuhan tidak seperti apa yang kita bayangkan, tapi mari kita belajar setia, bertekun terus, taat terus, berjalan dalam jalan Tuhan. Maka kita akan melihat tuntunan Tuhan mengarahkan jalan hidup kita ke jalan damai sejahtera dalam kehendak-Nya. Billy Graham juga mengucapkan yang sama. Ya, dalam usia hampir 100 tahun, penginjil semiliar umat ini tetap setia sampai pada akhirnya. Sebab dia punya pemikiran yang sama. Bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk setia, percaya dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang yang percaya, saudara. Tapi lebih lagi, setia dapat dipercaya oleh Tuhan. Hal-hal yang kecil, jangan pandang enteng, jangan pandang remeh. Kalau kita dalam masa sulit ini, kita bisanya apa? Kita punyanya apa? Tuhan bertanya, apa yang ada dalam tanganmu? Kepada Musa, tongkat. Dan dengan tongkat itu, keajaiban dan mujizat terjadi. Tuhan bertanya kepada Yosua, apa yang ada dalam tanganmu? Pedang. Dan dengan pedang itu, Tuhan melakukan karya dahsyat. Sehingga semua bangsa-bangsa di Kanaan ditaklukkan. Tuhan bertanya kepada Daud, apa yang ada dalam tanganmu? Daud punya apa? Pengali-ali. Dan dengan pengali-ali itu, dia robohkan Goliat raksasa tersebut. Apa yang saudara miliki? Serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan bisa melakukan kedahsyatan dan keajaiban. Belajar bertekun dan setia dalam hal-hal yang kecil. Ujian kesetiaan itu ada di masa-masa sulit. Dan kalau saudara lulus, Tuhan akan angkat saudara lebih dahsyat lagi dalam kehidupan ini. Yang ketiga, ujian kasih. Anak kecil punya bekal hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia memberikan apa yang dimilikinya di tengah-tengah kebutuhan. Padahal kita tahu sifat anak kecil. Setiap kita punya anak, ya saudara, setiap orang yang punya anak ini tahu ketika anak-anak itu fokusnya pada dirinya sendiri. Egosentris, selfish, pokati. Untukku dan untukku, semua untukku. Anak-anak itu sifatnya hanya untuk dia. Hanya memikirkan diri sendiri.
Ya, kalau dia punya makanan, dia punya mainan hanya untuk dirinya sendiri, sulit mengajar anak-anak untuk berbagi, saudara. Makanya orang dewasa yang sulit berbagi juga disebut childish, kekanak-kanakan. Tapi di sini kita lihat sesuatu yang dahsyat. Loving is giving. Ketika kita mengasihi, kita rindu berbagi. Kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kalimat yang tegas. Sering kita dengar, you can give without loving, but you cannot love without giving. Saudara bisa memberi tanpa mengasihi, tapi saudara nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Ya. Setiap kita diuji dan dites di masa sulit ini, kita punya kebutuhan. Saya juga sendiri butuh. Kenapa saya harus berbagi kepada yang lain? Ya. Hari-hari ini ada banyak marak aksi keprihatinan, aksi kepedulian, wujud nyata kasih, berbagi sembako, berbagi nasi kotak, nasi bungkus, dan semua memenuhi Facebook, memenuhi berita-berita. Ya. So, pada saat ini, pada masa sulit, ketika semua orang berpikir hanya untuk dirinya sendiri, kasih kita sedang diuji hari ini. Apakah betul kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Saudara, ujian kasih itu juga ada. Anak kecil ini lulus, saudara. Dia memberikan apa yang dimilikinya karena dia belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Ada sebuah kalimat yang bagus, saudara. Kalimat ini muncul ketika robohnya tembok Berlin. Saudara, kita tahu tembok Berlin yang memisahkan Berlin Timur yang komunis dan Berlin Barat itu roboh. Tapi sebelum roboh terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwanya ialah ya, Berlin Timur kere, miskin, melarat, susah. Karena mereka tidak percaya Tuhan. Tapi Berlin Barat diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tiap hari mereka kirim berdus-dus makanan, mentega, roti, susu, segala macam mereka lempar ke Berlin Timur dari Berlin Barat. Sebagai berkat, sebagai tanda kasih mereka pada saudara-saudara mereka yang ada di sana yang menderita. Tapi apa yang dilakukan? Yang dibalas oleh orang-orang dari Berlin Timur. Tiap hari mereka lempar sampah. Semua sampah-sampah, dus-dus bekas, barang-barang kotor mereka lempar ke Berlin Barat. Bukannya kamsia, thank you, nuhun, mauliate, terima kasih. Tapi mereka lempar sampah-sampah semua ke daerah Berlin Barat. Tapi orang Berlin Barat terus lempar hal-hal yang positif. Dan mereka memberikan roti, susu, keju, mentega, minyak, segala macam, gandum dan sebagainya. Dan setiap dusnya mereka tempel dengan sebuah tulisan yang luar biasa. Dan tulisannya adalah, seseorang hanya bisa memberi apa yang dimilikinya. Mereka punya kelimpahan, mereka punya berkat-berkat, mereka lempar ke sebelah timur. Tapi orang Berlin Timur hanya punya sampah yang kotor-kotor, mereka lempar ke Berlin Barat. Saudara, ini sebuah kebenaran. Memang betul, seseorang hanya bisa memberi apa yang dimilikinya. Ketika kita memiliki segala berkat Tuhan, Alkitab mengatakan kita diberkati berlimpah-limpah, supaya kita juga bisa menjadi berkat. Dan inilah kesempatannya hari-hari ini. Salurkanlah kasih Tuhan kepada mereka yang sungguh-sungguh terpuruk karena goncangan yang sedang terjadi. Pandemi corona ini menguasai seluruh bumi dan ekonomi goyah sedemikian rupa. Prediksi ekonomi di seluruh dunia negatif, saudara. Jadi pada saat ini apa yang kita miliki? Anak kecil ini hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Ya. 5 jari tangan, 2 belah tangan kanan dan kiri. Kita miliki apa yang ada di dalam tanganmu. Kita bisa berbagi kepada sesama. Saudara, pada masa sulit ini ada sebuah kalimat dari Presiden Amerika Serikat yang terkenal John F. Kennedy. Ask not for your country what your country can give for you, but ask to yourself what you can give for your country. Jangan tanya kepada negara apa yang negara bisa beri kepadamu, tapi tanya kepada dirimu apa yang kau bisa beri kepada negaramu pada masa-masa yang sulit ini. Mari kita berpikir, kalau Allah sumber segala rahmat, sumber segala berkat, sumber segala kelimpahan, memberi kepada kita hal-hal yang dahsyat, limpah, mari kita salurkan, ya. Mari kita berikan
Saya teringat dengan sebuah kisah yang fenomenal dalam sejarah. Seorang anak muda usia 23 tahun bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Dan dia bekerja keras dari kampung datang ke kota, bekerja keras tekun gigi ulet. Dalam usia 33 tahun dia menjadi $1 million man. Orang yang disebut jutawan, milioner. Karena dia punya $1 juta dalam usia 33 tahun. Dan dalam usia 43 tahun, 10 tahun kemudian, dia menjadi orang yang paling kaya seluruh Amerika. Dia punya Standard Oil Company, perusahaan minyak, dan seluruh Amerika dikuasai. Tiap minggu penghasilannya $1 juta. Nah, usia 53 tahun, dia menjadi orang paling kaya sejagat. Ya, sampai hari ini kekayaannya tidak ada yang bisa menandingi. Kaya raya luar biasa. Tapi ketika di puncak kejayaannya, dia menjadi orang yang tidak bisa menikmati kekayaannya. Ya, bagi orang lain dia kelihatan pelit dan kikir. Tapi bagi dirinya sendiri pun dia juga kikir, saudara. Kenapa yang terjadi? Dia kena penyakit alopecia. Dia kena penyakit kanker usus. Sehingga dia harus masuk rumah sakit. Ya, dan kemudian semua dokter yang hebat-hebat memprediksi usianya hanya tinggal 3 bulan lagi. Peti mati sudah disiapkan, kuburan sudah digali, ya semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Karena orang terkaya sejagat ini hanya dalam waktu 3 bulan akan meninggal dunia. Matanya tidak bisa terkatup di rumah sakit. Tapi satu sore dari sebuah chapel kecil di rumah sakit, dia mendengar sebuah lagu dinyanyikan. Ada piano yang berbunyi dan ada lagu yang dinyanyikan. Softly and tenderly Jesus is calling. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Dia teringat masa kanak-kanaknya, rajin ke sekolah minggu, rajin melayani Tuhan. Dan saat itu, karena mengejar mamon, mengejar kekayaan, dia tinggalkan Tuhan. Dan saat itu dia mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kalau kau berikan aku sekali lagi kesempatan, aku mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Untuk pertama kalinya mengalir air mata, menetes, menangis. Dan malam itu dia bisa tidur dengan nyenyak. Besoknya dia bangun, dia merasa tubuhnya sehat. Ya, dia panggil suster dan dokter pun dipanggil dan diperiksa oleh dokter-dokter. Dan dokter sampai terperangat, terperanjat. Ya, kaget karena ternyata orang ini sembuh total. Ya, semua penyakitnya lenyap semuanya. Nama orang itulah John D. Rockefeller. Saudara, dia menjadi orang paling kaya dalam usia 98 tahun. Masih tetap kuat, kokoh, makin kaya, terus memberkati, terus memberkati, terus memberkati. Usianya diperpanjang 45 tahun. Ya, karena dia sudah tahu untuk apa Tuhan memberkati hidupnya. Dia blessed to be blessing. Kita diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi saluran berkat. Ujian kasih kita sedang diuji hari-hari ini. Mari kita berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan, ujian iman Tuhan berikan, ujian kesetiaan dan ujian kasih. Tapi yang terakhir adalah ujian kebenaran. Ujian kebenaran. Kalau saudara membaca seluruh panjang lebar dari pasal 6, mujizat-mujizat, mujizat pelipat gandaan, mujizat Yesus, Yesus berjalan di atas air, sehingga orang lebih banyak lagi berbondong-bondong hendak menjadikan dia raja. Ya, raja, apalagi dikasih roti gratis. Saudara, ini mental rise Christian. Mental orang Kristen hanya jadi orang Kristen karena mengharapkan berkat. Ya. Menjadikan Yesus raja, karena kalau Yesus raja, Yesus sebagai pemerintah, wah, kita gak akan pernah kelaparan. Tiap hari ada mujizat. Tapi ketika Yesus ngomong roti kehidupan, bicara tentang kebenaran, aletheia, kebenaran yang sejati, jalan hidup, the way of life yang harus dijalani oleh orang percaya. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan demikian, ketika orang Kristen, pengikut Yesus yang jumlahnya berbondong-bondong ribuan itu, ditantang untuk praktek kebenaran, menghidupi kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Apa yang terjadi? Yohanes 6 ayat ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya
mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara yang kasih Tuhan, murid-muridnya murtad. Ya. Orang-orang yang tadinya ribuan berbondong-bondong mundur satu persatu ketika ditantang hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup sangkal diri, pikul salib, mulai mundur teratur satu persatu. Ya. Saudara, Yesus berkata, akulah jalan, the way of life, Hodos. Akulah jalan, akulah kebenaran. Kebenaran yang sejati, yang sesungguh-sungguhnya. Yang mengarahkan kepada hidup yang kekal. Zoe. Ketika Yesus mengungkapkan ini, orang banyak itu tidak seperti apa yang mereka harapkan ternyata. Mereka mulai mundur teratur meninggalkan Yesus. Dan Yesus menantang yang masih sisa. Murid-murid yang masih sisa. Tidakkah engkau juga mau mundur seperti mereka? Tapi ternyata setelah disaring sedemikian rupa, muncullah murid yang sejati. Murid yang sejati bukan hanya lulus dalam ujian iman, ujian kasih, ujian ketaatan dan kesetiaan, tapi juga ujian kebenaran. Ya. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, bahwa kalau kita mengatakan kita hidup di dalam dia, kita wajib hidup seperti dia. Wajib hidup seperti Yesus. Nah ini di sini banyak orang gagal dalam menjalani kehidupan. Ya, hidup seperti Yesus di tengah masa sulit. What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan ketika dia mengalami masa-masa yang sulit? Menghadapi tantangan, menghadapi kekurangan, menghadapi pergumulan, menghadapi berlimpahnya kebutuhan. Apa yang Yesus lakukan? Apakah kita bisa punya pikiran dan perasaan seperti Kristus? Melakukan seperti Yesus, bertindak dan melakukannya. Soalnya tantangan untuk berjalan dalam kebenaran, menghidupi kebenaran. Dan kebenaran ini bukan dalil, bukan rumusan, ya, bukan doktrin, dogma, ajaran. Kebenaran adalah the way of life, jalan kehidupan. Nah banyak orang mundur, ya, tapi orang yang setia tetap mengiring kepada Yesus. Sebab kebenaran adalah firman. Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hidup dalam firman. Menjalani kehidupan dalam firman Tuhan. Saya teringat dengan seorang pembebas. Kalau boleh dikatakan proklamator India, Mahatma Gandhi. Dia begitu kagum kepada Yesus. Tiap hari dia hafal baca Injil. Dia hafal khotbah Yesus di bukit. Dia hafal semuanya. Dari Matius 5, 6, 7. Dia puja Yesus demikian rupa. Ya. Tapi dia mengalami kepahitan. Dia pikir orang Kristen itu tidak rasialis. Ya. Jadi inilah solusi bagi India waktu itu. Yang terpecah belah terlalu banyak suku dan kasta. Dan begitu dia mau masuk ke gereja, dia ditolak. Karena rupanya itu gereja khusus kalangan orang-orang tertentu. Dia ditolak. Ya. Nggak boleh masuk. Sejak itu dia tidak pernah masuk gereja lagi. Tapi dia tetap jadi murid Yesus, hidden Christian. Dalam artian dia tetap baca, menghidupi. Dan dengan ajaran Yesus itulah ahimsa, tanpa kekerasan, India menjadi merdeka. Saudara yang kasih Tuhan, dia pernah mengucapkan satu statement kalimat yang demikian. I like your Christ, but I don't like your Christianity. Because your Christ and your Christianity is very, very different. Aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka kekristenanmu. Sebab Kristusmu dan kekristenanmu sangat berbeda. Hari ini, kebenaran sedang diuji. Apakah kita menjadi murid yang sejati, atau hanya orang yang ikut Yesus karena motivasi terselubung. Ya. Kalau aku diberkati Christ, ya, Christ Kristen beras. Kalau terus mengalami kelimpahan, aku baru mau jadi orang pengikut Yesus. Kalau enggak, lebih baik mundur, cari yang lain. Mungkin yang lain lebih aman, mungkin yang lain lebih menjanjikan. Saudara, murid-muridnya mundur bukan zaman sekarang. Sudah dicatat oleh Alkitab 2000 tahun yang lalu. Mereka mundur teratur meninggalkan Yesus. Saudara, tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran,
Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang mengalami freedom, kemerdekaan sejati, bebas dari kuasa dosa, kuasa setan, kuasa maut, mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, lulus dalam ujian kebenaran. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, di tengah pergumulan sebagai bangsa, ya, ada ujian-ujian yang sedang kita alami dan jalani hari-hari ini. Iman kita diuji, kesetiaan kita diuji, kasih kita diuji, dan yang terakhir kebenaran kita pun diuji. Hari ini siapkah kita? Kalau kita siap, kita menjadi orang yang teruji, dan pada akhirnya kita dapat pujian dari Tuhan. Sekali lagi, there is no testimonies without praise. Tanpa ujian-ujian kehidupan, tidak akan ada kesaksian-kesaksian tentang karya dahsyat Tuhan yang dahsyat, luar biasa dalam hidup kita. Hari ini, mari kita menjadi murid-murid Yesus yang lulus dalam ujian kehidupan ini dan naik tingkat lebih tinggi lagi untuk mengenapi rencana Tuhan yang dahsyat. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan tetap meneguhkan dan menguatkan saudara di tengah-tengah masa yang sulit ini, sehingga saudara semua menjadi orang-orang dokimos yang teruji lewati masa-masa sulit dan menang bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Melalui sebuah pujian sekaligus menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Pujian yang diangkat dari Mazmur Daud. Ujilah aku Tuhan, selidikilah batinku. Ya Tuhan menguji hati dan batin kita. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang tersembunyi, menguji batin kita yang paling dalam. Di tengah-tengah pergumulan, masa-masa sulit, iman kita sedang diuji, kesetiaan kita, kasih kita, kebenaran kita yang sejati sedang diuji pula. Hari ini, apakah kita lulus menghadapi ujian dan upgrade, naik tingkat dalam kehidupan? Dipromosikan oleh Tuhan, mengalami mujizat yang berlimpah-limpah, multiplikasi, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta.
dimanapun kau berada. Hari ini mungkin ujian sedang datang dalam kehidupan. Bukan hanya dalam skala nasional, bangsa ini sedang diuji, tapi keluarga-keluarga sedang diuji, pribadi-pribadi diuji, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, anak-anak sedang mengalami ujian. Secara khusus, kalau imanmu sedang diuji hari-hari ini, sanggupkah Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib? Sanggupkah Tuhan melakukan keajaiban, mujizat dalam hidupku? Mampukah Tuhan menolong aku? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan lihat fokus pada masalah dan pergumulanmu. Mari pandang kepada Tuhan, Allah yang mampu melakukan segala perkara, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan kalau saudara percaya, mujizat pasti ada dalam hidupmu, pertolongan ada, karya dahsyat Tuhan nyata dalam hidupmu. Mari pandang kepada Tuhan, yakini bahwa Tuhan sanggup, karena Dia mengasihi saudara. Setiap orang dalam pergumulan iman, engkau sedang mengalami sakit penyakit, engkau sedang mengalami kebutuhan yang berat, tantangan dan kesulitan menekan dalam hidupmu. Mari taruh tanganmu di dadamu sebagai tanda penyerahan diri. Angkat tangan yang satu kepada Tuhan. Mari pandang terus ke atas. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau melihat setiap anak-anakmu di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka sedang berada, sedang dalam pergumulan iman, sedang ada tantangan berat. Biar mata mereka tertuju kepada Tuhan dan mereka melihat kedahsyatanmu, kemampuanmu yang sanggup membela mereka, yang sanggup memelihara mereka di masa-masa sulit. Tuhan, kami berdoa, mengajukan, menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Lanjutkan terus karyamu, pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan, kelimpahan dan berkat-berkat Tuhan terjadi dalam nama Yesus, tergenapi dalam nama Yesus. Kemurahan Tuhan lanjut terus dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Dan secara khusus, biarlah mereka tetap setia sampai pada akhirnya, tidak mundur, tapi terus mengiring Tuhan sampai pada akhirnya dan beroleh mahkota kehidupan. Kami mau berjalan dalam ketaatan iman, kami mau berjalan dalam kasih Bapa. Hari-hari ini Tuhan juga kami berdoa supaya kasih Tuhan mengalir melalui hidup kami, untuk kami boleh mengulurkan tangan kasih, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengulurkan anugerah dan rahmat serta berkat kepada orang-orang di sekitar kami yang sedang membutuhkan berkat yang bersumber dari Tuhan. Dan biar ketika mereka mengalami sentuhan kasih melalui hidup kami, mereka juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, setiap orang-orang yang sedang diuji kebenaran, untuk kami boleh mempraktekkan dan menghidupi kebenaran. Kami berdoa supaya segala roh kemunafikan, roh manipulasi dan kepura-puraan dihancurkan dalam nama Yesus. Kami mau berjalan dalam ketulusan, mengiring Tuhan dengan setia, menjalani hidup sebagai orang percaya dengan Kristus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena di tengah-tengah masa sulit kami tetap meyakini janji-Mu menyertai. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kebajikan dan kemurahan-Mu belaka akan terus mengikuti kami sepanjang hari umur hidup kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat atas roh, jiwa dan tubuh, berkat hari ini, esok dan selamanya tercurah berlimpah-limpah atas kami sekalian dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, berikut pengumuman GB Harapan Baru selama sepekan. Jemaat Tuhan dapat mentransferkan perpuluhan, persembahan umum ataupun persembahan khusus ke rekening gereja, atau dapat scan QR Code ke OPPO, GoPay ataupun Dana ke link sebagai berikut. Ibadah Jumat Agung 10 Maret 2020 masih akan tetap dilaksanakan secara online, dan untuk seluruh jemaat diharapkan
menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Bapak Suko atau sekretariat. Atas nama Gembala, pengurus dan sidang jemaat di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan, dan untuk informasi selengkapnya atau kegiatan gereja lainnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa di surga, ini kerinduan kami di hadapan Tuhan, bahwa hanya nama Tuhan yang ditinggikan di seluruh bumi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang memperjuangkan kepentingan kami. Engkau menjelma menjadi manusia, bahkan mati untuk mengaruniakan hidup yang kekal bagi kami. Tapi Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami tiap-tiap waktu, sehingga kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami berdoa. Kami juga berdoa untuk para pemberita kabar baik di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Dan kami rindu supaya setiap suku-suku boleh mendengar kabar baik dan mereka pun boleh meresponinya dan mereka pun diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk suku-suku yang terabaikan, yang saat ini satu kali pun belum mendengar Injil kerajaan Allah. Kami berdoa supaya Tuhan membuka pintu-pintu pelayanan di sana. Tuhan berbuka setiap tembok-tembok pemisah yang memisahkan mereka dengan kasih Allah. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan pribadi Tuhan melalui setiap para misionaris yang Tuhan utus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja lokal yang berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam penuntasan amanat agung. Kami berdoa supaya Tuhan terus mengokohkan komitmen mereka. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Mata Tuhan tertuju kepada bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tuhan Engkau yang menolong, memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan kesehatan, sukacita bagi mereka. Terlebih hikmat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Dalam masa kepemimpinan mereka, biarlah mereka tidak mengutamakan kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan golongan tertentu, tetapi biarlah kepentingan seluruh rakyat yang diutamakan dalam masa kepemimpinan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk wabah virus corona yang menimpa bangsa ini, bahkan menimpa seluruh dunia. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang menolong setiap mereka yang saat ini mengalami. Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Kami rindu supaya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam situasi sulit yang dialami oleh bangsa ini.
Kami juga berdoa untuk para medis yang telah Tuhan pakai, tenaga medis, para dokter, perawat, bidan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memakai mereka, Engkau yang memproteksi hidup mereka dengan kuasa ilahi-Mu ya Bapa, supaya dalam menangani setiap para pasien yang terjangkit virus corona, biarlah dapat mereka menangani dengan baik. Biarlah hikmat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada mereka, kasih Tuhan ada dalam setiap hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang kehilangan anggota keluarga karena virus corona ini Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan mereka, Tuhan yang menghibur mereka, supaya mereka terus memandang kepada pribadi Tuhan. Mereka terus memandang kepada Yesus yang sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja GB Harapan Baru. Berkati Pak Andreas sekeluarga dalam pelayanan. Tuhan terus pakai keluarga ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Segala kebutuhan, segala pergumulan dalam keluarga, Tuhan hadir sebagai sumber berkat. Engkau memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus gereja. Tuhan memberkati seluruh hamba Tuhan yang melayani di gereja GB Harapan Baru. Tuhan pun memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap program-program dalam gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong memberkati supaya semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan yang sedang berlangsung. Tuhan yang membuka pintu-pintu berkat dan mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan dalam pembangunan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mengalami keadaan sakit. Tuhan Engkau yang menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada. Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka, apapun penyakit yang mereka alami. Tuhan tolong mereka supaya terus memandang kepada pribadi Tuhan. Engkau lebih besar dari penyakit yang mereka alami. Dan kami minta kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah kesembuhan yang mereka terima dari Tuhan, mereka gunakan tubuh itu untuk memuliakan Tuhan. Mereka boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mengalami kemerosotan secara rohani. Kami berdoa supaya Tuhan membangkitkan kerohanian mereka, agar mereka bangkit bagi kemuliaan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Engkau yang menolong memberkati, berikan kekuatan kesehatan. Biarlah dalam bertambahnya usia, mereka makin mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah alamat yang tepat, yang kepadanya kami mohonkan setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi, duta besar kerajaan Allah, saksi Kristus, murid sejatinya Tuhan. Angkat hatimu dan terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah dalam hidupmu. Amini ucapan berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.